pentolan KKB teroris Kabupaten Puncak, Enius Tabuni tewas dalam baku tembak dengan aparat. Aparat keamanan menembak mati Enius Tabuni atau IT, 22 tahun, anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang meneror wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Menurut laporan, Enius Tabuni adalah anggota KKB kelompok Egyanus Kogoya yang kerap melakukan serangan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Enius tertembak setelah anggota melakukan pengejaran terhadap KKB yang menembak tukang ojek di Ilaga, Rabu 22 Maret. Terang Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri sebagaimana dilansir dari Antara di Jayapura, Jumat 24 Maret 2023. Menurut laporan, Enius Tabuni tewas dalam baku tembak antara anggota TNI Polri dengan sekira 15 anggota KKB di Ilaga. Jenazah Enius Tabuni kemudian dibawa ke Puskesmas Ilaga, kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Prabowo, pada Rabu 22 Maret 2023 malam mengatakan bahwa seorang tukang ojek menjadi korban penembakan anggota KKB yang berpura-pura menjadi penumpang. Tukang ojek bernama Irwan itu tewas ditembak pada Rabu pagi sekira pukul 09.20 WIT sesaat setelah menurunkan penumpangnya di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga. Peristiwa penembakan ini memicu pengejaran aparat terhadap anggota KKB di Ilaga. Area pedalaman hutan KKB terberantas TNI, juru taktik geng KKB buyar. Simak informasinya. Area rahasia yang menjadi markas KKB Papua kembali berhasil diduduki prajurit TNI Polri. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat anggota TNI Polri menyerbu tempat yang menjadi persembunyian KKB Papua. Dalam penyerbuan itu, KKB Papua berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu sekejap. Dalam video itu tampak anggota KKB sedang berkeliaran di tengah hutan. Mereka umumnya memanggul senjata api. Tak diketahui secara pasti di wilayah mana anggota KKB itu berkeliaran di hutan Papua. Tak disebutkan pula siapa yang sesungguhnya memimpin pergerakan kelompok separatis tersebut. Namun dari gambar yang beredar, tampak nyata betapa kondisi geografis wilayah tersebut amatlah berat. Daerah itu bergunung-gunung dengan lembah dan ngarai yang terjal. Ada pula aliran sungai yang berarus kencang. Meski demikian, anggota KKB itu tetap bergerak maju walau hanya berjalan kaki. Para pria bertubuh gempal itu pantang mundur saat membelah alam nan berat tersebut. Kendati sesekali harus beristirahat sekedar melepas lelah, tetapi kelompok pemberontak itu seakan tak mengenal lelah. Siang malam mereka berkeliaran tanpa menyadari sama sekali kalau pergerakan kelompok yang satu ini dibuntuti oleh prajurit TNI Polri. Alhasil, ketika senjata datang menerpa, anggota KKB tersebut memasuki area yang paling rahasia. Area itu adalah markas KKB yang paling tersembunyi di wilayah Papua. Letaknya di balik bukit terjal dan hanya bisa tercapai bila berhasil melewati sungai berarus kencang. Pasca mengidentifikasi lokasi paling rahasia tersebut, prajurit TNI Polri pun perlahan-lahan meringsek maju. Walau sempat pesimis akan lebarnya sungai yang membentang panjang di depan mata, para tentara kebanggaan NKRI itu pantang menyerah. Anak-anak Laksamana Yudo Margono itu terus mencari akal untuk menyeberangi sungai nan lebar tersebut. Ketika sedang berusaha mendapatkan jalan tikus, tiba-tiba ditemukan sebuah jaringan pipa air yang terentang cukup tinggi di atas permukaan sungai. Pipa air itulah yang menjadi titik
titian para prajurit untuk menuju markas KKB di tengah hutan belantara tersebut untuk menaklukkan pun butuh nyali karena letaknya di tempat terbuka, hal mana mudah dipantau oleh sesama warga Papua yang tergabung dalam KKB. Namun khawatir itu hanya kecemasan belaka karena selama meniti pipa air itu tak satu anggota KKB pun yang memantaunya. Ternyata pipa air itu letaknya di bagian belakang markas KKB, sementara anggota KKB yang sebelumnya sedang bergerak di tengah hutan, mereka berada di bagian utara. Atas dasar itulah prajurit TNI dengan mudah bergerak maju menuju markas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dan ketika berada pada titik yang ideal untuk menembak, prajurit TNI Polri pun terlebih dahulu melepas lelah dengan gerakan yang ekstra hati-hati. Aparat TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan, mereka terlebih dahulu memantau situasi hingga memastikan para pria KKB telah berada di dalam markas. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba, itulah yang dialami prajurit TNI Polri pada senja itu. Dari jarak yang ideal untuk menembak, prajurit kebanggaan NKRI menghujani tembakan terukur ke arah markas KKB. Lantaran serangan itu dilakukan secara tiba-tiba sehingga satu persatu anggota KKB pun jatuh ke pelukan bumi. 4 di antara tewas di tempat dihajar senjata canggih milik TNI, sementara 2 pria lain menderita luka berat. Dari video yang viral di media sosial itu, saat serangan itu sejumlah anggota KKB berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke lembah yang menganga di depan markas. Anggota KKB itu berhasil menggotong pria luka berat yang terkena peluru TNI Polri. Mereka berhasil kabur dari markasnya, sementara yang terkena tembakan dan tewas di tempat dibiarkan begitu saja.